Shalom Bapak Ibu semua, selamat pagi. Selamat hari Minggu. Selamat pagi, selamat hari Minggu buat Bapak Ibu yang beribadah secara online. Mari kita sama-sama siapkan hati kita. Kita datang pada Tuhan, kita bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Kita percaya bahwa hari ini kita pulang setelah kita beribadah. Kita tidak pulang dengan tangan kosong, tapi kita mengalami Tuhan secara pribadi. Hidup kita dilawat oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita sama-sama bacakan Mazmur pasal 9 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersuka cita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi nama-Mu, Ia Maha Tinggi. Mari Bapak Ibu, sama-sama kita siapkan hati kita. Kita naikkan syukur kita atas penyertaan dan perlindungan Tuhan yang sempurna. Berkat Tuhan yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kasih setia Tuhan tidak pernah berakhir. Bahwasanya untuk selama-lamanya bahwa kami masuk dalam hadirat, tenggelam di dalam hadirat. Terima kasih Tuhan. Kami mau menikmati Engkau. Berjalan bersama dengan-Mu Bapa, setiap waktu dimanapun ku berada. Ku tetap tinggal di hadirat-Mu. Sekali lagi, bawalah aku Bapa. Bawalah aku Bapa, ada di hadirat-Mu. Berjalan bersama dengan-Mu Bapa, setiap waktu dimanapun ku berada. Ku tetap tinggal di hadirat-Mu, Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu Bapa, di hadirat-Mu Bapa. Dalam kekudusan, kemuliaan-Mu,
setiap waktu, setiap waktu, dimanapun kami berada, dimanapun ku berada. oh Bapa, Ku tetap tinggal di hadirat-Mu. sekali lagi nyatakan rindu kita kepada Tuhan. Bawalah aku Bapa, Ada di hadirat-Mu, ada di hadirat-Mu, berjalan bersama, berjalan bersama denganmu Tuhan. denganmu Bapa. Ya Bapa, Setiap waktu, dimanapun ku berada, ku tetap tinggal di hadirat-Mu, di hadirat-Mu, di hadirat-Mu Bapa, di hadirat-Mu Bapa, dalam kekudusan kemuliaan-Mu, perkenankan ku Bapa, perkenankan ku Bapa, selalu di hadirat-Mu, setiap waktu di hadirat-Mu, di hadirat-Mu Bapa, di hadirat-Mu Bapa, dalam kekudusan kemuliaan-Mu, perkenankan ku Bapa, perkenankan ku Bapa, selalu di hadirat-Mu, setiap waktu, selalu di hadirat-Mu, selalu di hadirat-Mu, setiap waktu. terima kasih Bapa. Ini kerinduan kami. Kami rindu bersekutu denganmu. Terima kasih dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu kami rasakan sukacita, kami rasakan ketenangan, kedamaian. Hanya dekat Allah saja aku tenang, hanya dekat Allah saja jiwaku tenang teduh. Kami dipulihkan, kami dibaharui setiap
sebab kami berjumpa denganmu, sebab kami berjumpa dengan satu pribadi yang selamatkan, yang selamatkan, yang mengangkat kami dari lumpur dosa, yang memulihkan hidup kami, bawa kami berjalan bersama denganmu Tuhan, sebab di luar Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Berjalan bersamamu di dalam kekudusanmu, perkenankan kami, layakkan kami berjalan bersamamu Tuhan. Perkenankan kami Tuhan berjalan bersama Allah yang kudus. Bapa, bawa kami berjalan bersama denganmu setiap waktu. Pegang tangan kami Tuhan, pegang tangan kami, tuntun setiap langkah, berjalan dalam kebenaran, berjalan dalam kehendak-Mu Tuhan. Biar hidup kami menyenangkan dan menyukakan hati Bapa setiap waktu. Setiap waktu menyenangkan dan menyukakan hati Bapa. Layakan dan perkenankan kami, Allah Elohim Yahweh, untuk berjalan bersama dengan Mari Bapak Ibu, saya undang kita semua bangkit berdiri. Terima kasih. Selalu di hadirat-Mu, di hadirat-Mu, aman dan nyaman jiwaku. Walau
Jemaat sendiri nyanyikan selalu. Selalu di hadirat-Mu, di hadirat-Mu, aman dan nyaman jiwaku. Kami serahkan seluruh hidup kami di dalamnya. Bawa kami Dalam naungan-Mu, selalu di hadirat. selalu di hadirat-Mu, di hadirat-Mu, haus dan rindu hatiku. Di setiap waktu dalam hadirat Bapa, perhatianku Naikkan, nyanyikan dengan penuh kerinduan. selalu di hadirat-Mu, di hadirat-Mu, aman dan nyaman jiwaku. Walau kehidupan banyak pergumulan, teduh dalam naungan-Mu, selalu, selalu di hadirat-Mu, di hadirat-Mu, haus dan rindu hatiku. Di setiap waktu dalam hadirat Bapa, perhatianku sempurna. Di setiap waktu, di setiap waktu dalam hadirat Bapa, perhatianku sempurna. Di setiap waktu, di setiap waktu dalam hadirat Bapa, perhatianku sempurna. Saya minta dengan penuh kasih Kristus pada episode ini, Marana untuk memimpin kita dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah pujian penyembahan kami menjadi penyembahan yang berbau harum di hadapan hadirat-Mu. Karena kami menaikkannya dari ketulusan hati dengan rasa yang lapar dan haus akan lawatan Tuhan. Bapa, hadirlah dalam ibadah kami. Hadirlah melawat kami Bapa. Karena percuma kami beribadah setiap minggu kalau Tuhan tidak hadir. Kami minta Tuhan hadir dan melawat kami semua. Baik kami yang onsite di gedung gereja GSKI Eksosia Tanah Merah, maupun kekasih-kekasih Tuhan yang mengikuti melalui online. Tuhan hadir Bapa. Terima kasih Bapa. Aku mempersembahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan pengasihan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik, shalom Bapak Ibu semua. Ada sukacita hari ini, amin. Mari kita siapkan hati kita untuk kita memuji Tuhan. Sebab Dia Allah yang hebat, Allah yang dahsyat dalam hidup kita, amin. Di sepanjang perjalanan pergumulan hidup kita, Allah selalu pegang tangan kita, kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita sama-sama tepuk tangan, kita puji nama Tuhan. Terima kasih Allah yang besar. Mari puji Tuhan, kita masuk dalam hadirat-Nya.
Mari sembah Dia dengan hati bersyukur. Mari puji Tuhan. Mari puji Tuhan dengan hati penuh sukacita. Mari angkat suara, puji kebesarannya. Sekali lagi mari puji Tuhan. Mari puji Tuhan, kita masuk dalam hadiratnya. Mari sembah Dia dengan hati bersyukur. Mari puji Tuhan. Mari puji Tuhan dengan hati penuh sukacita. Mari angkat suara, puji kebesaran. Nyanyikan glory, glory, haleluya. Glory, glory, kita memuji Dia. Glory, glory, agungkan namanya sampai selamanya. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, kita memuji Dia. Glory, glory, agungkan namanya sampai selamanya. Sekali lagi, mari puji Tuhan, kita masuk dalam hadiratnya. Mari sembah Dia dengan hati bersyukur. Mari puji Tuhan dengan hati penuh sukacita. Mari angkat suara, puji kebesarannya. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, kita memuji Dia. Glory, glory, agungkan namanya sampai selamanya. Oh, glory, 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 haleluya. Glory, glory, kita memuji Dia. Glory, glory, agungkan namanya sampai selamanya. Bapak Ibu jemaat nyanyikan glory, 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 haleluya. Glory, glory, kita memuji Dia. Glory, glory, agungkan namanya sampai selamanya. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, kita memuji Dia. Glory, glory, agungkan namanya sampai selamanya. Semua kita lambaikan tangan glory. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, kita memuji Dia. Glory, glory, agungkan namanya sampai selamanya. Oh, 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 glory, 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 haleluya. Glory, glory, kita memuji Dia. Glory, glory, agungkan namanya sampai selamanya. Glory, 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 haleluya, haleluya. Kita memuji Dia, puji Dia. Glory, glory, agungkan namanya sampai selamanya. Oh, 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 glory, 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 haleluya. Glory, glory, kita memuji Dia. Glory, glory, agungkan namanya sampai selamanya. Glory, agungkan. Glory, glory, agungkan namanya sampai selamanya. Glory, 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 agungkan namanya sampai selamanya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Ku berlari tiada, ku berjalan tiada lemah, karena Tuhan yang memberi kuat padaku. Walau
jalani jalan tak selalu rata. jalan tak selalu rata. Kadang harus mendaki gunung yang tinggi, lembah yang sangat curam. Semua itu harus ku jalani, ku berlari tiada lelah, ku berjalan tiada lemah, karena Tuhan yang memberi kuat padaku. Walau banyak pencobaan, walau banyak kesukaran, ku sanggup menanggung semua bersamamu. Ku berlari tiada lelah, ku berjalan tiada lemah, karena Tuhan yang memberi kuat padaku. Walau banyak pencobaan, walau banyak kesukaran, ku sanggup menanggung semua bersama. Bapak Ibu yang di samping kanan saya, Ku berlari tiada lelah, ku berjalan tiada lemah, karena Tuhan yang memberi kuat padaku. walau banyak pencobaan, Walau banyak pencobaan, walau banyak kesukaran, walau banyak kesukaran, amin. ku sanggup menanggung semua bersama. Yang di samping kiri, ku berlari tiada lelah, ku berjalan tiada lemah, karena Tuhan yang memberi kuat padaku. amin. Walau banyak pencobaan, walau banyak kesukaran, ku sanggup menanggung semua bersama. Sama-sama ku berlari tiada lelah, ku berjalan tiada lemah, karena Tuhan yang memberi kuat padaku. Walau banyak pencobaan, walau banyak kesukaran, ku sanggup menanggung semua bersamamu. Ku sanggup menanggung semua bersamamu. Ku sanggup menanggung semua bersamamu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu sama-sama kita nyatakan pengakuan iman rasulih. Kita tetap dalam posisi berdiri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita meletakkan tangan kanan kita di dada. Kita menyanyikan himne Gereja Suara Kebenaran Injil. Gereja Suara Kebenaran Injil, ladang perjuangan pelayananku, membuktikan cintaku pada
bersamamu, penebusku yang telah mati bagiku, sampai di akhir hayat nanti, usai tugas yang telah kau beri, ku tunaikan semuanya. Kau dapati aku setia, ku tinggalkan indahnya dunia, rela diriku menderita bersamamu, penebusku yang telah mati bagiku, sampai di akhir hayat nanti, usai tugas yang telah kau beri, ku tunaikan semuanya. Kau dapati aku setia. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami mempersiapkan hari-hari hidup kami menuju hari-hari akhir. Kami mau mempersiapkan hidup kami dengan kebenaran, berjalan di dalam kebenaran. Hidup kami terus menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Kasih. Satu hal yang aku harus pahami, hari kematianku yang sudah pasti, tak tahu kapan itu akan terjadi. Di perjalanan singkat hidup ini, aku harus mempersiapkan diri. Saat yang indah, hari kematianku, di pembaringan terakhirku nanti, sahabat sejati pasti menjemputku. Sekali lagi, satu hal yang harus aku pahami, satu hal yang aku harus pahami, hari kematianku yang sudah pasti, tak tahu kapan itu akan terjadi. Di perjalanan singkat hidup ini, aku harus mempersiapkan diri. Saat yang indah, hari kematianku, di pembaringan terakhirku nanti, sahabat sejati pasti menjemputku. Roh Kudus tolong aku,
Roh Kudus tolong aku hidup tidak bercela sampai aku menutup mata. Ku rindu seperti Yesus, kesukaanmu Bapa, hidup ini jadi berharga. Roh Kudus tolong aku, Roh Kudus tolong aku hidup tidak bercela sampai waktu menutup mata. Ku rindu seperti Yesus, kesukaanmu Bapa, hidup ini jadi berharga. Roh Kudus, Roh Kudus tolong aku hidup tidak bercela sampai waktu menutup mata. Ku rindu seperti Yesus, kesukaanmu Bapa, hidup ini jadi berharga. Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus tolong aku hidup tidak bercela sampai waktu menutup mata. Ku rindu seperti Yesus, kesukaanmu Bapa, hidup ini jadi berharga. Roh Kudus tolong aku, Roh Kudus tolong aku kepada hamba Tuhan hidup tidak bercela sampai waktu menutup mata. Rindu seperti Yesus, kesukaanmu Bapa, hidup ini jadi. Roh Kudus tolong aku, Roh Kudus tolong aku hidup tidak bercela sampai waktu menutup mata. Ku rindu seperti Yesus, kesukaanmu Bapa, hidup ini jadi. Roh Kudus tolong aku, Roh Kudus tolong aku hidup tidak bercela sampai waktu menutup mata. Ku rindu seperti Yesus, kesukaanmu Bapa, hidup ini jadi. Ku rindu seperti Yesus, ku rindu seperti Yesus, kesukaanmu Bapa, hidup ini jadi berharga. Roh Kudus tolong kami umat-Mu, karena kami tidak mau mengakhiri hidup kami dalam kesia-siaan. Kami tidak mau mati dengan penyesalan, karena kami belum mengerjakan bagian kami. Kami tidak serupa dengan Yesus. Kami tidak mau ya Bapa. Oleh sebab itu tuntun hidup kami dengan firman kebenaran-Mu, agar kehidupan kami diubahkan dari hari ke hari. Agar kami tidak sama seperti dulu kami, tetapi kami mengalami perubahan hidup ini. Sebab ini hidup yang Tuhan telah berikan, hidup yang berharga, yang harus kami persembahkan untuk kemuliaan Bapa di surga. Hurimahani kari halikaikino horatasi. Himoraki hatakainahullahu makarkayana. Nahaiki hola mahasikan halikamu.
Arhela mi hati halaki. Sebab kami sadar Engkau telah berkorban nyawamu bagi kami. Tak pantas kami sia-siakan pengorbanan ini ya Tuhan. Hurhamata halihaman halamasakan honamiha. Ai hai kuna moloto hanemela sangkera halamasanke. Kami mau mempersembahkan hidup ini agar kami menjadi serupa denganmu Tuhan. Apabila Engkau datang nanti, Engkau mendapati kami setia. Engkau mendapati kami berkenan, agar kami layak masuk dalam kerajaan-Mu. Memerintah bersama dengan Tuhan Yesus. Hurama sahatakina lamasya. Biar kehendak-Mu dan rencana-Mu digenapi dalam hidup kami ya Tuhan. Agar di sisa umur hidup kami, yang kami kerjakan bukan untuk kesenangan kami, tetapi yang kami kerjakan untuk kesenangan Bapa di sorga. Berfirmanlah bagi kami ya Bapa. Perdengarkan suara-Mu dalam batin kami. Agar kehidupan kami semakin berkenan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita bersyukur Allah selalu ada dalam kehidupan kita. Kita bersyukur Allah senantiasa mengajari kita. Amin Bapak Ibu. Biar firman Tuhan hari ini kita minta Allah memperdengarkannya dalam batin kita. Membuat batin kita tergetar oleh firman Allah yang berkuasa, yang mampu mengubahkan hidup kita. Amin. Mari kita membaca di dalam Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita meninggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Bapak Ibu, bagi setiap orang percaya kita wajib mengikuti perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Apa perlombaan itu Bapak Ibu? Perlombaan menjadi serupa dengan Yesus. Perlombaan apa Bapak Ibu? Perlombaan untuk menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Allah. Perlombaan apa itu Bapak Ibu? Adalah perlombaan menjadi pribadi yang suci dan kudus di hadapan Allah. Sebab kita adalah anak-anak Allah. Oleh sebab itu kita wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Amin. Kita mempunyai banyak saksi. Siapa itu Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu baca di pasal sebelumnya, itu bicara tentang saksi-saksi iman. Orang-orang yang ada hidup di perjanjian lama, yang telah hidupnya, imannya menunjukkan bahwa dia berkenan di hadapan Allah. Mulai dari Henoh, mulai dari Habel, Henoh, Nuh, Musa, Abraham. Orang-orang yang berkenan di hadapan Allah. Mereka adalah saksi dalam iman mereka. Dan mereka telah menyaksikan bahwa Allah hidup dalam hidup mereka. Mereka lah yang menjadi saksi bagi kita, menjadi contoh bagi kita, agar kita tetap kita masuk dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Banyak orang tidak mengerti, seperti saya dulu saya tidak mengerti.
sebenarnya hidup ini untuk apa sih? Kalau kita hidup ini bagaimana, untuk apa? Saya pernah bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah hidup ini hanya sekedar lahir, besar, kemudian sekolah. Waktu kita sekolah kita diajar untuk pintar, supaya punya pekerjaan yang baik, supaya bisa berkantor di kantor-kantor yang terbaik. Setelah itu menikah, punya anak dan mati. Apakah hidup manusia seperti itu saja? Ternyata Allah menunjukkannya bagi kita lewat firman-Nya bahwa hidup kita bukan sekedar lahir, besar dan mati, tetapi kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan anaknya. Amin. Ini adalah panggilan yang mulia. Panggilan yang tertinggi dalam hidup kita. Yang tidak boleh kita sia-siakan. Karena ini menentukan nasib kekal kita. Menentukan kita akan hidup kekal atau binasa. Di Ibrani 11 itu telah ditunjukkan. Orang-orang yang hidupnya mereka rela lepaskan untuk mendapatkan Kristus. Saya membayangkan Bapak Ibu, kalau di zaman Nuh, semua orang itu fasik. Mereka jahat, kejahatan manusia di zaman itu sudah sama dengan kejahatan di dunia yang sekarang ini. Karena Alkitab berkata, orang yang hidup di akhir zaman itu seperti orang yang hidup di zaman Nuh. Mereka hanya sibuk dengan urusan mereka. Mereka tidak mempedulikan Tuhan. Tetapi ada seorang yang berkenan di hati Tuhan. Yang tidak bercela, yang tidak bernoda, yang berbeda dengan manusia yang hidup di zaman itu. Maka hati Allah tertuju kepadanya. Dan Allah katakan, Nuh, buatlah Batra. Dan Allah begitu memberikan bagaimana cara Nuh harus membuat Batra. Kita baca di Ibrani 11 ya. Ibrani 11 ayat ke-7. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Dengan taat mempersiapkan Batra untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia yang ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Batra adalah sesuatu yang belum kelihatan. Ada sesuatu yang mau terjadi dan Nuh itu belum tahu. Tetapi Allah sudah menyatakannya kepada Nuh. Oleh karena Allah mendapati tidak ada manusia yang sama seperti Nuh. Itu sebabnya Paulus menasihatkan di dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2. Janganlah kita serupa dengan dunia. Janganlah kita sama dengan dunia. Janganlah hidup kita ini sama dengan dunia. Amin. Jangan cara hidup kita sama dengan dunia. Karena dunia ini menuju kebinasaan. Oleh karena itu kita harus ekstrim. Ekstrim terhadap apa? Terhadap dunia Bapak Ibu. Kita tidak boleh mengikuti jalan dunia. Kita harus menyimpang dari jalan dunia ini. Bukan menyimpang dari Allah. Karena kalau kita menyimpang dari dunia, pasti kita tertuju kepada Allah. Kalau kita menyimpang dari Allah, pasti kita berjalan bersama dunia. Dan ujungnya pasti binasa. Oleh karena itu baik yang tua yang muda, dengarkanlah nasihat Allah pada siang hari ini. Janganlah engkau binasa. Kebinasaanmu ditentukan hari ini. Bukan nanti. Hari ini kamu sudah menentukannya. Firman Tuhan katakan kalau anak itu kita mau lihat perilakunya dari kecil sudah kelihatan. Ini anak-anak taat atau anak pemberontak. Sudah kelihatan.
Guru di sekolah itu tahu, ini anak ini bakalan lulus dengan nilai sekian. Ini anak ini pasti lulus dengan rata-rata. Saya ini punya sekolah Bapak Ibu. Kalau mau kenaikan guru-guru itu kita sudah meeting. Bahkan saya bilang saya tidak mau meeting di hari penentuan. Saya mau di awal 3 bulan kamu bikin laporan nama saya. Bagaimana? 3 bulan berjalan ini. Dan mereka kasih tahu. Mulai dari kelas, tiap kelas yang TK, SD, SMP, SMA. Bu kalau kelas ini Bu ada 2 anak yang ini sudah tidak kita ragukan lagi. Dalam hal karakternya, konsistensinya, dia ini terus seperti ini. Kalau anak ini, Ibu, ini anak ini yang harus kita topang terus Ibu. Saya bilang kalau begitu ngomong sama orang tuanya. Kita udah tahu, ini anak nanti lulus apa tidak. Ini anak nanti lulus dengan peringkat berapa. Ini anak lulus dengan nilai berapa. Oleh karena itu saya bilang sama Pak Joni, saya lihat mahasiswa Stakupang ini ada beberapa di antara mereka tuh membuat hati saya sedih. Karena saya tahu di ujung akhir hidup mereka akan seperti apa. Mereka akan jadi seperti apa. Karena sudah melihat kebiasaan hidup mereka yang hari ini mereka tunjukkan kepada kita. Karena saya ingat waktu saya kuliah, ada anak-anak yang model begini, mahasiswa yang model gitu. Dan mereka kemudian, mereka tidak jadi apa-apa Bapak Ibu. Makanya saya minta Pak Sony, Miss Yuli, Miss Sinta, dan semua pengurus harus urus baik-baik ini mahasiswa. Kita harus pastikan tidak boleh satu pun tidak jadi. Ini tugas yang berat, tapi bersama Tuhan kita bisa. Jemaat Tuhan Eksosia harus kita pastikan, saya bilang Pak Joni kita harus pastikan. Tidak boleh ada yang binasa. Kita doa tiap hari di sini, kita ibadah sama-sama. Kita mau kita semua berjumpa di langit baru, bumi baru. Amin. Makanya saya bilang, mama tahu tidak? Ibu ini sudah datang, bapak ini sudah datang. Mama bilang begini, itulah yang saya doakan. Jiwa-jiwa yang lama, yang pernah hadir di sini, supaya mereka diselamatkan. Dan Bapak Ibu yang sudah ada di sini, harus tetap tinggal. Terus belajar kebenaran firman Tuhan. Apalagi saudara-saudara saya, saudara-saudara sekandung saya. Tiap malam saya doakan satu persatu. Anak-anak di sekolah, mahasiswa di Stakupang. Karena satu keinginan Bapa di surga, tidak boleh seorang pun binasa. Tidak boleh ada seorang pun yang binasa. Semua harus ikut dalam perlombaan wajib. Yang terdahulu telah banyak contoh tertulis di dalam Alkitab. Orang-orang yang dengan tekun dan setia sampai akhir. Bapak Ibu kalau baca di ayat yang Ibrani 11 ayat yang ke-36. Ada pula yang diejek dan diderah, bahkan ada yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Orang-orang yang telah mendahului kita, orang-orang yang di gereja awal ya, yang mengalami aniaya.
Mereka orang-orang yang telah memperjuangkan imannya. Oleh karena itu pemberitaan Injil sampai kepada kita yang hidup di abad 21. Karena begitu pentingnya berita Injil harus disampaikan kepada semua manusia. Dan berterima kasihlah, bersyukurlah kita yang telah mendengarkan Injil itu. Mari kita terus bertumbuh Bapak Ibu. Ikut dalam perlombaan ini. Ayat yang Ibrani 12 ayat yang pertama katakan. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa. Perlombaan ini yang diwajibkan bagi kita untuk menjadi serupa dengan Yesus. Perlombaan itu bukan dengan orang lain. Perlombaan itu adalah dengan diri kita sendiri. Berlomba ini bukan kita lomba kalahkan orang lain, bukan. Berlomba ini mengalahkan diri kita sendiri. Karena begitu banyak dosa dan beban yang merintangi kita, sehingga kita tidak dapat berlomba dengan baik. Itu adalah apa Bapak Ibu? Itu adalah potensi dosa. Kodrat dosa kita itu potensi. Makanya setiap kita ini punya kita. Ada orang yang emosional. Itu potensimu. Harus kamu hancurkan hari ke hari. Ada orang yang potensi dosanya apa? Matre. Kalau dengar uang itu cepat, otaknya langsung jalan. Kalau dengar firman Tuhan, otaknya redup. Dia harus berusaha. Bagaimana kalau dengar uang itu sudah nggak ngefek, tapi dengar firman Tuhan itu hatinya menggebu-gebu. Itu adalah perjuangan, betul enggak? Itu perlombaan. Dan rata-rata kebanyakan orang itu matre. Harus kita akui. Rata-rata dengan tingkatan yang berbeda-beda. Makanya semua orang itu pasti ingin pakai baju bagus kan. Semua orang ingin punya kekayaan. Tidak masalah Bapak Ibu, kita kerja memang untuk mendapatkan uang, kita bisa hidup. Tapi hati kita tidak boleh terpaut di situ. Karena kalau hati kita begitu mencintai uang, kata firman Tuhan seperti tanah yang ketika ditaburi firman Tuhan, maka tanah itu kemudian ketika firman itu tumbuh, benih itu tumbuh, maka kekhawatiran materialistis duniawi ini dia menggerogoti, dia menghambat sehingga firman itu tidak pernah bertumbuh dalam kehidupan kita. Makanya semak belukar keinginan-keinginan dunia itu yang harus kita cabut. Itulah perjuangan kita. Ada orang yang ingin terkenal. Makanya kalau di dalam komunitas dia ingin selalu kelihatan yang the best. Ya. Dia harus kelihatan unggul supaya dia harus kelihatan terkenal di antara orang-orang yang lain. Makanya rajin di media sosial supaya tetap eksis. Ya, eksis gitu loh. Supaya orang lihat, wow, nanti kalau dia jalan di mana, dia posting di Facebook. Dia jalan ke pantai, dia posting. Tidak apa-apa Bapak Ibu kalau misalnya mau posting sekali-sekali. Tapi kalau betul-betul itu menjadi tujuan hidup Bapak Ibu, itu yang bahaya.
Kalau kita baca ya banyak orang dengan keluarnya Instagram jadi ada namanya selebgram. Kalau dulu kan selebriti itu yang terkenal masuk televisi. Tapi selebgram artinya eksis di media sosial Instagram. Wah ini selebgram ini, wah terkenal. Akhirnya banyak produk-produk atau bisnis gitu ya yang menggunakan mereka menjadi endorse. Karena followersnya banyak. Dan itu yang mereka cari. Pamer kemesraan gitu ya. Pada aslinya nggak pernah mesra. Ya, hanya di foto aja kelihatan, wow orang bilang, wih mesra banget dia ya. Makanya besok-besok kita dengar, bercerai. Ya. Karena itu tipu semua, karena apa? Pengen terkenal. Terkenal itu dalam berbagai hal, ada yang terkenal dalam hal penampilan, ada yang pengen terkenal di dunia pembicara, ada yang pengen terkenal di dunia usaha, macam-macam Bapak Ibu. Dan itu pasti ada di dalam diri kita. Inilah yang harus kita selesaikan, potensi dosa ini agar tidak menjadi kompetensi. Artinya apa? Ahli dalam kejahatan, ahli dalam dosa. Tetapi dalam diri kita juga ada namanya potensi kesucian. Yang kalau kita perjuangkan, makin hari kita akan makin suci. Makanya ayat Alkitab katakan, di akhir zaman orang jahat tambah jahat. Orang yang suci makin suci. Karena apa? Masalah yang orang suci dia fokus kepada kesucian. Makanya dia makin suci. Ada hukum namanya hukum input proses output. Ya. Tidak mungkin yang keluar ini adalah bukan hasil yang ditanam. Contoh misalnya, orang yang menanam padi tidak mungkin yang keluar ubi. Betul enggak? Tidak ada orang tanam semangka keluarnya durian. Kalau orang tanam padi, dia pungut padi. Hukumnya input, proses, output. Yang dia tanam itu input. Di dalam prosesnya tentu dia akan mengusahakan supaya akan terus hidup ini padinya. Dan dia akan pungut padi. Jadi beras. Tapi kalau orang itu tanam durian, hasilnya durian. Itu hukum alam. Makanya tidak mungkin kalau kita tabur kesucian, kita tuai kejahatan. Kalau kita tabur input kita suci terus bangun kehidupan. Orang kalau mau suci cuma dua, doa dan firman. Kalau orang serupa dengan Yesus itu adalah memiliki pikiran dan seperasaan dengan Yesus, betul enggak? Bagaimana bisa memiliki pikiran dan perasaan Yesus? Harus diinput hal-hal yang sesuai dengan pikiran dan perasaan Yesus, betul enggak? Kalau kepada anak TK itu kita sering gambarkan begini. Kita sediakan air putih, kita ambil cat merah. Ini air yang putih ini kalau kita celupkan cat air yang warna merah, maka gelas yang kita tampung ini akan menjadi warna merah, betul enggak? Dan mungkin hijau, betul enggak? Bapak Ibu coba bayangkan ya, air yang kosong putih gelas di sini, kita taruh cat hitam, hijau atau hitam? Hitam. Betul ke Sonde? Makanya kalau hidup kita inputannya hal-hal yang sampah. Kita nonton selebriti gosip A, gosip B dari pagi sampai sore. Yang kita dengarkan itu adalah gosip di media sosial kita, di YouTube. Kira-kira yang bertumbuh pada hari itu apa? Sampah yang masuk dalam kehidupan kita. Sampah itu pasti akan diproses oleh otak. Betul enggak?
Karena otak itu menerima semua informasi di dalam yang kita baca, kita dengar. Sudah nontonnya gosip, kemudian ngobrol dengan orang lain tentang gosip. Makanya mulutnya keluarnya gosip semua. Tapi kalau orang paginya dia berdoa, sementara kerja dengan firman Tuhan, sembari kerja, karena kita ini nggak ada lagi, Aca bilang gini, di hadapan Tuhan, Tuhan saya ini kesulitan Tuhan, saya terlalu sibuk, saya tidak bisa mendengarkan firman Tuhan. Makanya teknologi itu ada YouTube ya, kita bisa dengarkan khotbah-khotbah Bapak Eras. Itu input yang masuk dan informasi tentang kebenaran itu akan berproses dalam hidup kita, akan masuk dalam relung jiwa kita. Sehingga ketika kita mengalami persoalan, ada kekuatan yang bisa kita, ada kekuatan dalam diri kita. Seperti lagu kita nyanyikan tadi, ku berlari tiada lelah. Kok lari gak lelah? Lari gak lelah Bapak Ibu. Berjalan tidak lemah. Karena kekuatan itu tidak bersumber dari diri kita sendiri, tapi bersumber dari Tuhan yang ada dalam diri kita. Inilah input, proses output. Makanya orang makin suci. Tapi kalau yang dia tanamkan itu film Korea, film serial. Suatu hari, 2 hari yang lalu ya, saya tidur, saya mimpi. Saya mimpi itu saya lagi di dalam ruangan, seperti saya sedang dengan anak-anak saya nih. Ada oma juga di situ. Terus tiba-tiba ada sesuatu kayak angin besar gitu ya. Dia tiba-tiba dia masuk, tapi dia seperti datang dengan semburan gitu ya. Semburan buih putih. Seperti air, hujan, segala macam. Dia saya teriak, ini dia mau masuk ke dalam. Begitu, terus saya lihat dari atas itu mobil itu dia terbagi jadi 2, prak, jatuh di depan rumah kami ini. Kemudian saya cek, saya lari ke belakang, saya lihat ke sini sana, saya lihat bangunan saya tetap utuh. Saya berpikir-pikir apa maksud mimpi ini. Kalau kita punya bangunan kehidupan rohani kita kuat, kita akan bisa menghadapi badai apapun. Tidak ada badai yang bisa menghancurkan kita. Karena pondasi iman kita bangun di atas batu penjuru, yaitu Yesus Kristus. Amin. Batu karang yang teguh. Oleh karena itu kita tetap kuat. Yang anak-anak muda, kalau kamu ketahui ini sejak mudamu, kamu bisa melihat kalau nanti usia 60 betapa kuatnya pondasi hidup kamu. Sehingga kamu bisa pegang orang lain. Kamu bisa menuntun orang lain. Karena kamu kuat di dalam Tuhan. Amin. Itulah panggilan Allah bagi kita. Jangan kita lemah sampai mati pun kita lemah terus di dalam iman kita. Tuhan izinkan ada badai-badai hidup kita alami. Supaya dalam badai itu kita belajar kehendak Tuhan apa. Apa maksud Tuhan di dalam semua persoalan yang kita hadapi. Karena setiap persoalan itu adalah untuk menguatkan kehidupan kita. Spiritual kita makin kuat. Wow. Sehingga kita berani tampil tidak sama dengan dunia ini. Anda bayangkan kalau Anda jadi Nuh, ya. Semua orang itu fasik. Alkitab berkata bahwa hanya satu pribadi yang berkenan, hanya Nuh dan keluarganya saja. Anda bayangkan Anda punya kehidupan keluarga itu menjadi hinaan, ejekan. Orang bilang kamu gila. Nuh lu gila, lu buat apa ini? Mereka tidak mengerti apa yang mau terjadi yang Tuhan minta Nuh. Tapi Nuh tetap setia, tetap tidak berubah. Itu bukan setahun Bapak Ibu. Bukan 2 tahun Bapak Ibu.
Alkitab mencatat Nuh membangun itu dalam periode kurang lebih 100 tahun Bapak Ibu. Yang hari ini tidak nyata. Sama seperti kita bicara kebenaran, tidak nyata, orang ketawain kita. Apa tuh nyanyi lagu-lagu mati, mati, mati. Orang masih hidup kau menyanyi lagu mati. Apa itu gereja itu? Bosong ikut gereja itu, gereja aneh itu. Bicara langit baru, bumi baru. Kita langit masih ada ini. Harus tetap bertahan seperti Nuh. Amin. Dan pada akhirnya, oleh karena firman Tuhan, oleh karena iman itulah dia menghukum dunia. Dan pada hari yang telah ditentukan, maka hujan turun. Bumi mengeluarkan air, mata-mata air terbuka. Dan mulailah air bah itu melanda seluruh dunia. Sehingga setiap makhluk itu mati, binasa. Tetapi Nuh dan keluarganya diselamatkan. Itu sebabnya Daud menulis, keturunan orang benar, mereka lah yang akan mewarisi bumi. Siapa yang kepadanya diberikan bumi ini? Kepada Nuh. Karena imannya telah ditunjukkan kepada Tuhan. Dia berkenan di hadapan Allah. Oleh karena itu bumi ini diwariskan kepada Nuh dan keluarganya. Agar terus dilanjutkan kehidupan yang benar di hadapan Allah. Tapi waktu menunjukkan, ya dunia ini menunjukkan, Alkitab menunjukkan bahwa ketika manusia ini bertambah banyak, tetap juga kejahatan yang mereka lakukan sampai hari ini. Ibrani 12 ayat 10. Sebab mereka mendidik kita, maksudnya orang tua kita, dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi ia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Ini ayatnya ini masih lanjut Bapak Ibu. Bapak Ibu baca, kalau di rumah nanti baca ulang lagi. Karena kalau kita mau bahas ini sampai malam, tidak habis-habis Bapak Ibu. Ayat ke-14, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Jangan kau kejar kekayaan. Jangan kejar uang. Kejar popularitas. Tapi kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ini firman Tuhan Bapak Ibu, bukan kata saya. Kalau Anda tidak kudus, Anda tidak suci, tidak mungkin bertemu Tuhan. Tidak mungkin, catat hari ini 23 April kita dengarkan firman Tuhan. Aduh Bapak Ibu, jangan sampai kita abaikan firman Tuhan ini. Janganlah ayat 16. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau. Yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Alkitab menulis, jangan seperti Esau. Nafsu yang rendah, menukar kekekalan dengan kenikmatan 70 tahun. Pada akhirnya menangis pun air matamu sia-sia terbuang, tidak ada gunanya. Karena dia tidak lagi beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya.
Waktu yang kita jalani tidak diulang lagi Bapak Ibu. 23 April 2023 tidak terjadi yang kedua kali. Jam yang sedang berjalan ini tidak akan terjadi lagi. Karena waktu ini terus berjalan. Barang siapa yang mempergunakan waktunya dengan baik, dia menjadi orang yang bijaksana, yang mengerti kehendak Allah. Ayat 25 katakan, Ibrani 12:25. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Janganlah hati kita menolak. Janganlah hati kita menolak firman Tuhan. Apalagi firman itu disampaikan oleh Dia yang datang dari sorga. Oleh karena itu marilah miliki. Kita baca ayat di bawahnya. Ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Mari kita mau datang kepada Allah. Kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Buat jiwaku merindukanmu. Hati-hati yang belum merindukan Allah, mintalah Tuhan buat hatiku ini merindukan Tuhan, bukan merindukan yang lain. Hari halemasya marasa. Mari kita datang kepada Allah. Buat jiwaku merindukanmu Bapa. Jiwaku merindukanmu, hanya Kau yang kurindukan. Buat jiwaku menantikanmu, hanya Kau kehausanku. Sekali lagi, buat jiwaku. Buat jiwaku merindukanmu, hanya Kau yang kurindukan. Buat jiwaku menantikanmu, hanya Kau kehausanku. Buat jiwaku
jiwaku merindukanmu, hanya dirimu, satu-satunya yang ku ingini di bumi dan di surga. Engkau kehidupanku, seperti rusa merindukan sungai, seperti rusa merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukanmu, hanya dirimu, satu-satunya yang ku ingini di bumi dan di surga. Engkau kehidupanku. Biar namamu selalu dimuliakan di dalam kehidupan kami, dalam sikap hidup kami, dalam perbuatan kami. Hanya namamu yang dipermuliakan. Mulai hari ini ya Bapa, kami akan menjaga kehidupan kami, agar kami suci, tak bercacat di hadapan-Mu. Roh Kudus, tolong kami. Baharuilah kami dari hari ke hari, agar ketika tiba harinya kami meninggalkan dunia ini, maka kami didapati berkenan di hadapan Bapa kami di surga. Pulanglah jemaat Tuhan dengan membawa segala berkat daripada Allah Bapa kita, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, kekuatan, perlindungan dari Roh Kudus terus menyertai kehidupan kita sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita mari umat Tuhan di tempat ini, jemaat Tuhan, kita mempersiapkan diri. Jadi kita akan doa puasa yang selama ini kita sudah jalankan. Tetapi mulai minggu depan kita akan doa puasa terkait dengan jiwa-jiwa di Naibonat. Bulan Mei kita akan turun KKR di Naibonat. Jadi kita mulai mempersiapkan diri untuk pelayanan ini. Kita minta Tuhan menjamah ya banyak jiwa-jiwa Naibonat yang membutuhkan Tuhan. Banyak orang yang belum dengar firman Tuhan, mereka belum tahu seperti kita. Ya, jadi Bapak Ibu, saya ajak kita gabung hari Sabtu jam 2 siang untuk kita doa puasa bersama. Kita mendoakan jiwa-jiwa di Naibonat yang akan dilayani bulan Mei. Nanti dalam waktu dekat kita tunggu Pak Joni pulang dari Jakarta, maka kita akan memastikan tanggalnya Bapak Ibu. Karena memang bulan Mei ini cukup padat, karena ada permintaan camp untuk di sekolah-sekolah. Masih ada sekitar 6 lagi ya, 6 lagi. Dan kemudian juga ada satu sekolah di Waingapu yang sudah minta juga. Jadi kita akan atur, kita akan make sure karena kita ini libur panjang Bapak Ibu. Jadi nanti hari Rabu Pak David akan make sure tanggal-tanggal schedule dengan SMA-SMA yang sudah minta waktu. Supaya kita bisa memastikan jadwal KKR di Naibonat. Dan juga KKR di Naioni.